jangan ketemu dengan mantan. Ya. Kalau ketemu dengan mantan, masih bisa Bu, bergelora, bisa. Masih terjadi puyer bintang 7. Nyut. Nggak bisa dipungkiri Bu. Ya. Orang namanya mantan kita dia tersebut kan. Sedangkan nggak jumpa aja pun kadang-kadang teringat. Sholat pun kadang-kadang mau teringat. Allahu Akbar. Di mana kawan tunya? Galau dia, saudara hadirin. Terjadi penyakit gegana, gelisah, galau merana, saudara hadirin. Mana lah kawan itu sekarang? Jumpa pula awak, nampak keadaannya parah pula, galau juga awak. Kok susah kali lah dia dulu ya. Galau juga kita, saudara hadirin. Nah inilah tugas kita yang pertama ya. Kemudian yang kedua Bu, tugas kita di penghujung Ramadan nih Bu, cari Lailatul Qadar Bu. Ada itu, ada Pak Ustaz. Cuman bagaimana caranya? Harus kita tingkatkan Bu ibadah kita. Seperti puasa Bu, ini kita roba Bu, terutama yang tua-tua. Ya, karena puasa itu Bu, kata Nabi ada 3 tingkatan puasa. Ada puasa orang awam. Nah, puasa orang awam itu Bu yang kebanyakan. Jadi kalau ada orang kita tengok Bu, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asyar tidur, sholat tasbih tidur. Inilah puasa orang awam. Namanya puasa ular sawah, saudara hadirin. Tidur melulu, saudara hadirin. Ini tidak akan bisa dapat Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manis rasanya buah manggis, lebih manis lagi rasanya buah kelapa muda. Saya lihat wajah ibu-ibu ceria dan manis-manis, karena hari ini memang masih tanggal muda. Bukan talam sembarang talam, talam yang indah berlapiskan emas. Bukan salam sembarang salam, salam yang indah wajiblah dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kembali sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Ibu pimpinan Majelis Taklim Al-Musabbihin yang kita hormati dan kita banggakan, walaupun tua, alhamdulillah masih tetap eksis, saudara hadirin. Begitu juga Badan Kenaziran Masjid Nurul Hakim beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati. Tidak kalah juga saudara hadirin, tim YouTuber hari ini baru ikut serta dengan kita. Kita juga maklum namanya masih muda, banyak kegiatan yang lain-lain saudara hadirin. Begitu juga ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah, yang mungkin di luar nggak dapat melihat daripada tersebut ustadz. Ya maklumlah ustadz kan tak ada ubahnya seperti artis Mesir saudara hadirin. Ya, artis mencirim sekitarnya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sampai hari ini ibu-ibu Ramadan berjalan 18 saudara hadirin. Ya. Alhamdulillah Bu, bersyukur sebentar lagi Bu royo. Saya Bu alhamdulillah sampai sekarang sudah ada semua Bu alhamdulillah. Baju royo sudah ada, ini dikasih Pak Arif kemarin, ya. Alhamdulillah.
baju roya sudah ada, kain sarung sudah ada, ya. Begitu juga tersebut, semua sudah ada, Bu. Kue pun juga sudah ada. Yang belum ada untuk belinya, saudara hadirin. Ya. Sudah disediakan semua, ya kan? Separuh sudah ada, Bu. Ramadan, alhamdulillah sudah lewat. 2 lagi, Bu, tugas kita di penghujung Ramadan nih, supaya sempurna ibadah yang kita buat ini, Bu. Yang pertama kata Nabi, saudara hadirin, segeralah tunaikan zakat, Bu. Ya. Segera kita tunaikan zakat, lebih cepat, Bu, lebih bagus. Berzakat tubuh kata Nabi yang paling bagus, apa yang kita makan makanannya itulah yang dizakatkan, Bu, yang terbaik. Lebih bagus lagi apa yang kita makan, yang lebih hebat lagi cantiknya, Bu, yang kita zakatkan itu lebih hebat lagi, Bu. Maka ada istilah, ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita makan tersebut berasnya kuku balam, Bu, kalau bisa ada lagi, kalau bisa di atas kuku balam lagi, Bu, berasnya. Jangan terbalik, Bu. Yang kita makan kuku balam, kita berzakat dengan kuku kambing, kurang bagus, Bu. Ya. Nah, ini tugas kita tersebut yang pertama untuk menyempurnakan. Ya. Siapa tahu, Bu, di Ramadan ini kan sering kadang-kadang gosip, apalagi gosip ustadz, ya. Kadang-kadang ceramah di depan, dia di belakang pun ceramah. Kalau ceramahnya bagus sama kawannya masih mendingan. Ini kadang-kadang gosip ustadz pula dia. Ustadz yang mana yang dipanggil orang ini kok mirip keling, ku tengok. La ilaha illallah. Ya. Memang mirip keling, tapi tengoklah penampilan, saudara hadirin. Masih bisa merinding bulu ketiak, saudara hadirin. Ya. Nah, ini jamaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama kita sempurnakan, Bu. Kalau kita berzakat, Bu, ada 2 pendapat. Boleh dengan duit, boleh juga dengan beras. Tapi dengan catatan, kalau beras, Bu, harus 2 kilo 7 on per orang. Tapi kalau pakai duit, Bu, tidak boleh 2 kilo 7 on kaliannya. Harus 3 kilo 8 on kaliannya. Kenapa, Ustaz? Karena yang membelikan dengan beras tersebut atau makanan itu Imam Syafi'i, Bu. Yang membelikan dengan uang, duit, Bu, Imam Hanafi. Makanya ukuran Imam Hanafi harus 3,8 beras kali duit berapa sekilo. Itulah dia, Bu. Misalnya kan. Jadi 25.000 misalnya tersebut sekilo. Ya kalilah 3,8. Segitulah duitnya. Jadi panitia masjid pun kalau seperti itu dia. Tidak boleh sama kaliannya. Nanti kena di padang mahsyar, saudara hadir. Kalau beras 2 kilo 7 on. Kalau duit tersebut kali 3,8. Bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu tidak berzakat. Saya nggak mampu, Pak Ustadz. Kalau nggak mampu mendapat zakat. Tapi setelah ada sama kita, Bu, wajib juga ditunaikan. Ada orang juga berprinsip. Saya nggak mampu, Pak Ustadz. Nggak berzakat. Tapi datang zakat sama dia banyak. Orang dia semua. Dia janda. Dia tersebut fakir, dia miskin, dia fisabilillah, dia gharib berhutang, datang banyak zakat. Sudah ada zakat dapat kita, wajib bayar zakat, Bu. Ya. Nah, ini hati-hati saudara hadir, ya. Nah, oleh sebab itulah dalam Al-Qur'an itu kan ada 8 asnaf, Bu, yang tidak boleh tersebut. Nah, ada yang boleh menerima zakat tuh, yang tak boleh 5. Kata Nabi, saudara hadir. Orang kaya, Bu, tak boleh dapat zakat. Karena wajib bayar zakat. Ya, orang kaya, saudara hadirin. Keluarga Nabi juga nggak boleh dapat zakat. Yang merupakan tanggungan kita, Bu, juga nggak boleh. Siapa tahu ibu punya bantu-bantu di rumah, Bu. Tapi tidurnya di rumah. Tidurnya di rumah, makannya di rumah, apakah kemanaan, apakah saudara kita, siapa saja yang sudah tinggal sama kita,
tidak boleh Bu berzakat sama dia. Kita yang wajib bayar zakat dia. Ya, tidak boleh Bu. Tapi kalau datang bantu-bantu, datang pagi, pulang sore, beres-beres, pulang, itu Bu bagus diberikan Bu. Yang ketiga tidak boleh kita berzakat Bu sama orang tua, tidak boleh Bu. Walaupun kere, tidak boleh. Karena tidak pantas Bu dikasih zakat orang tua, karena itu merupakan tanggungan kita. Kadang anak-anak sekarang banyak kali salah ancu. Kalau nggak zakat nggak mau dia. Itulah sebabnya ibu-ibu sering saya sampaikan di mana-mana. Jangan terlalu berharap kali sama anak Bu. Kalau bisa punya duit sendiri awak, apalagi ini mau ke Padang. Iya kan, mau ke Padang. Cuman nggak tahu saya apakah ke Padang Bulan atau Padang Bola atau Padang Masyar. Subhanallah. Ya, iya. Padang itu banyak pula ya kan. Kalau bisa setelah ke Padang Arafah. Kan kalau bisa kan begitu. Ya. Mau ibu-ibu mau berangkat haji, umroh, gampangnya syaratnya amalkan surat 5 ayat dalam Al-Quran. Insya Allah cepat pergi haji. Iya. Pertama surat Yasin itu hebat Bu energinya. Surat Yasin itu memang hebat. Yang kedua surat Al-Waqiah, memang ini energinya luar biasa. Yang ketiga tersebut surat Wasyamsi, matahari. Seperti matahari itulah, sinarnya itulah rezeki itu kemana-mana. Begitu juga yang keempat surat Duha. Ya, Duha itu waktu duha, waktu terbit matahari, saudara hadirin. Sungguh luar biasa 4 ayat ini. Kalau 4 ayat ini masih kurang lagi tersebut untuk nomboinya, itulah surat yang terakhir Bu. Terpaksa surat Tanah. Ya. Kepegadaian saudara hadirin, ya kan? Tanya aja Bapak itu adanya itu. Cuman ingat, tanah kita sendiri. Jangan nyerobot tanah orang. Sebab zaman dulu ada orang mati. Sudah diukur bagus-bagus, mau dimasukkan ke dalam liang lahat, kuburan tuh nggak muat Bu, kurang 10 cm. Gara-gara apa? Ya itulah, rap diukur lagi nggak bisa, sampai 3 kali kata Nabi batasnya. Nggak bisa. Kok begitu Pak Ustadz? Disempitkan Allah kuburannya kata Nabi. Gara-gara apa? Suka Bu nyerobot tanah orang. Boleh jual tanah, tapi tanah awak sendiri, jangan tanah orang. Jadi kalau orang suka nyerobot tanah orang, nanti Bu matinya, kuburannya, makamnya disempitkan Allah. Itu baru nyerobot tanah orang. Apalagi nyerobot suami orang. La ilaha illallah. Ya, biasanya ibu-ibu jarang nyerobot suami orang. Yang sering itu bapak-bapak nyerobot bini orang, saudara. Ya. Cuman sini nggak ada, alhamdulillah. Di luar masjidnya yang ada, saudara hadirin. Ya. Nah ini jamaah ibu-ibu soleha. Jangan terlalu berharap kali Bu sama anak. Kadang-kadang bukan apa-apa Bu. Kadang anak awak bagus, menantu awak perengat-perengut. Ya. Bibirnya lancip, bibirnya runcing. Yalah mamakmu aja. Nah, udah. Ya. Iya terus terang saya bilang. Kadang menantu awak bagus. Macam anak awak sendiri. Tapi anak awak tersebut tak bagus. Nggak open saudara hadirin. Ada yang lebih parah lagi. Anak awak hantu. Menantu awak kuntilanak. Cucu gondoruo, hancur lah mina hancur. Iya, datang awak salah, nggak datang salah, serba salah. Ya betul saya bilang, saya nggak mau saya bergantung sama anak. Ya, harus kita punya duit sendiri, saudara hadirin. Jadi kita mau kemana-mana, termasuk ke Padang, nggak perlu kalau dikasihnya, cuman cukup ceritakan. Insya Allah nak. Kami tanggal sekian tersebut, kabar-kabarnya mau berangkat pergi ke Padang. Dah cukup, gak usah minta. Kalau dia yang mengerti, berapa ongkosnya mak? Oh ya udah, aku nanti yang nanggung. Nah itu baru paten. Ada yang lebih paten lagi, suaminya. Kemana kalian mau berangkat? Siap untuk mengongkosinya. Ah ini yang bagus. Ya, memang begitulah dia sudah. Jadi tidak boleh kita membayar zakat sama orang tua. Karena memang kewajiban anak Bu. Walaupun mampu orang tua Bu, kalau mampu anaknya kalau bisa bayar zakat orang tua tuh, itulah yang bagus Bu.
Ya, itulah sebabnya kalau hari raya begini, Bu, kasihkan orang tua tuh duit tuh 100, walaupun 100.000, Bu. Bukan tak ada duitnya, ada. Senangnya minta ampun, saudara hadirin. Kadang-kadang netes air matanya, ya Allah, aku nggak minta, ya Allah. Yang penting anak nggak susah, ya Allah, dah senang. Tapi begitulah senangnya. Duitnya pun kadang-kadang banyaknya. Ya. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang banyak. Kalau nggak mana bisa kemana-mana. Cuman duitnya nggak kelihatan, diselip-selipkannya. Ada selipkan sini, ada yang di sini, segala macam diselipkan, saudara hadirin. Banyak lama-lama duitnya. Ya. Nah ini yang perlu, yang pertama, Bu, kita tunaikan tugas kita hampir di penghujung Ramadan. Supaya sempurna, Bu, ibadah puasa awal. Maklumlah kita puasa kadang-kadang macam-macam puasa itu, Bu. Ya, supaya bagus puasa. Kadang cakap kurang dijaga. Ya, kadang-kadang telinga kurang dijaga, lo speaker nih, Bu, payah. Kadang mata, Bu, awak pergi ke pajak belanja, nampak siapa lagi jongkok. Celananya pun tersebut gombor-gombor. Tak nyawak tengok, memang tertengok. Memang kalau tertengok terlihat namanya rezeki, Bu. Yang tak boleh itu ditengok ulang lagi, itu dia. Nggak mungkin lah Pak Ustadz, awak udah tua-tua. Jangan bilang. Ya, justru yang tua-tua itu, Bu, berbahaya. Kenapa? Pengalaman hidupnya lebih hebat lagi, saudara hadirin. Ya, itu nggak bisa dimungkiri. Itu makanya sering saya larang orang jangan ketemu dengan mantan. Ya, kalau ketemu dengan mantan masih bisa, Bu, bergelora, bisa. Masih terjadi puyer bintang 7. Nyut. Nggak bisa dipungkiri, Bu. Ya. Orang namanya mantan kita dia tersebut kan. Sedangkan nggak jumpa aja pun kadang-kadang teringat. Sholat pun kadang-kadang mau teringat. Allahu Akbar. Di mana kawan tunya? Galau dia, saudara hadirin. Terjadi penyakit gegana, gelisah, galau merana, saudara hadirin. Mana lah kawan itu sekarang? Jumpa pula awak, nampak keadaannya parah pula, galau juga awak. Kok susah kali lah dia dulu ya. Galau juga kita, saudara hadirin. Nah inilah tugas kita yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Bu, tugas kita di penghujung Ramadan nih, Bu, cari Lailatul Qadar, Bu. Ada itu, ada Pak Ustaz. Cuman bagaimana caranya? Harus kita tingkatkan, Bu, ibadah kita. Seperti puasa, Bu. Ini kita robah, Bu, terutama yang tua-tua. Ya. Karena puasa itu, Bu, kata Nabi ada 3 tingkatan puasa. Ada puasa orang awam. Puasa orang awam itu, Bu, yang kebanyakan. Jadi kalau ada orang kita tengok, Bu, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, sholat tasbih tidur. Inilah puasa orang awam. Namanya puasa ular sawah, saudara hadirin. Tidur melulu, saudara hadirin. Ini tidak akan bisa dapat Lailatul Qadar. Ada yang puasa tersebut bolak-balik mandi, bolak-balik mandi. Sebentar-sebentar kamar mandi, sebentar-sebentar kamar mandi. Ada yang gerujukan, ada yang saking panasnya. Kan dicoba Tuhan kita ini, Bu, belakangan nih. Panasnya luar biasa. Ya. Tapi tak hujan-hujan. Ada yang nggak tahan, Bu. Masuk kamar mandi langsung ke baknya, Bu. Tinggal lehernya. Alah. Iya, Bu, panas luar biasa. Ya, ini namanya, Bu, kalau seperti ini puasa bebek, Bu. Bolak-balik berendam, bolak-balik berendam. Nggak bisa, Bu. Dapat Lailatul Qadar itu tak bisa, Bu. Ada yang puasa balas dendam. Nah, ini pun kurang bagus juga, Bu. Bukaan nggak mau satu macam. Sunnah Nabi, Bu, yang kita makan kalau bisa yang belum dimasak tapi manis. Apa itu, Pak Ustaz? Terutama kurma. Maka sebaik kita buka tersebut, tong. Nah, bunyi dia, saudara hadir. Allahumma barik lana fi samarina, makan kurma. Kalau enggak 3, 5, kalau enggak 7, Bu. Baru minum teh manis, baru berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Begitu. Ya. Ini kadang-kadang terbalik pula. Kolak, kolding, koldong. Kan tanggung. Minuman pun lengkong, lengking, lengkung. Maka badan pun melengking, melengkung.
Ada yang putus kancing roknya, saudara hadirin. Ini puasa namanya balas dendam. Tak bisa, Bu, dapat Lailatul Qadar, Bu. Karena kalau kenyang kali pun hidup ini, Bu, nanti payah beribadah, Bu, tarawih. Ya. Nah, ini puasa. Ada yang bolak-balik, saudara hadirin, puasa tersebut, ya, istilah anak-anak puasa riuk-riuk, siang hari buka periuk. Ya, kalau kita jalan-jalan, Bu, ke Aceh, saya kadang-kadang gelik nengoknya. Memang ditutup dia, Bu, semuanya, tapi coba delok nang dalam. Ya Allah, sandalnya banyaknya minta ampun, Bu. Ya, malu kita, saudara hadirin. Kita, Bu, ibu-ibu, walaupun misalnya pas lagi halangan, uzur, janganlah terang-terangan makan. Kadang-kadang banyak juga tak tahu diuntung ibu-ibu nih. Mentang-mentang dia diberikan Allah diskon, boleh nggak puasa, tapi terang-terangan. Kadang-kadang sambil ngiler orang. Jangan, Bu, seperti itu, saudara hadirin. Inilah puasa orang awam, Bu. Harus kita tingkatkan, karena sudah hampir 2/3, Bu. Ada yang tersebut tingkatan yang kedua puasa hawas, orang yang khusus, Bu. Siapa itu, Pak Ustadz? Di samping mampu ia jaga perut dan kerongkongannya, mulutnya, makan dan minumnya, ia jaga, Bu, panca inderanya, Bu, supaya jangan hilang pahala puasanya. Mata ia jaga. Kalau enggak betul disuruh Allah, dia tidak mau tengok, saudara hadirin. Kalau waktu puasa, terutama ibu-ibu. Dulu, Bu, mata aja yang, Bu, berdosa. Sekarang, Bu, jari-jari pun ikut dosa, Bu. Hah? Dulu dosa keluar rumah, sekarang ke dalam kamar pun berdosa, Bu. Hah? Hati-hati, Bu. Mampu ia jaga telinganya, loudspeakernya, saudara hadirin. Kalau tak bagus yang diomongkan, sudahlah, enggak usah ikut-ikutan awak, Bu. Ya, karena ini hilang, Bu, pahala puasanya. Kam min shaim laislau illa ju'atas, kata Nabi. Berapa banyak orang, Bu, nanti puasa, tapi tidak dapat apa-apa. Kecuali, kata Nabi, sekedar menahan lapar dan dahaga. Jangan. Rugi awak, umur kita sudah tua. Sampai di akhirat nanti, periksa puasa, pahala puasa tak ada. Pahala sholat tasbih pun tak ada. Kenapa? Yang ngantuk dia. Macam orang naik kapal dia sholat. Berapa udah ini ya? Ya. Udah tenang, kata sebelah. Nggak bisa, Pak Ustaz. Ada yang begitu kadang-kadang, ya. Macam naik kapal laut. Diam. Kalau orang tasawuf, Bu, sholat tuh sampai dijaga. Jangankan gerak badan kita, mata kita pun, Bu, dijaga. Kenapa? Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir kalau sudah ke Mekah sana, Bu, nengok orang di Mekah sana dari seluruh penjuru dunia, Bu. Ada yang sholat, tangannya. Ada yang begini-begini, ada yang begini, entah berapa kali. Untung aja enggak sambil nyanyi dia tersebut. Abang enggak gawat ya kan. Saya kan di masjid, maka saya enggak mau nyanyi, Bu. Ya. Kalau bisa dijaga semua, Bu. Sampai tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau bisa sholat itu pun kaki kita, Bu, jangan ngembang gini dia. Kenapa? Supaya semua menghadap kiblat anggota tubuh kita. Kalau bisa ini pun kakinya hadap kiblat. Begitulah saking hebatnya. Tujuannya apa? Supaya betul-betul takut pada Allah. Kan ada orang kadang-kadang kakinya pun begini. Ini paham Wahabi, tidak boleh, Bu, direnggangkan. Karena suruh Nabi itu memang betul bersiap. Saking rapatnya hampir ketemu tersebut kakinya. Bahunya ketemu, begitu, bukan begini. Ya. Kadang-kadang saudara kita seperti itu, dibuat begini, tujuannya supaya bersatu kakinya. Katanya takut masuk setan. Memang nggak masuk setan dari celahnya, tapi dari bawah tuh setannya lebih hebat. Ngeri. Ini kadang-kadang salah kaprah, saudara hadirin, ya. Dijaga, ya, langkahnya dijaga, tangannya dijaga. Inilah puasa orang khusus. Seluruh daripada ibadah puasa, tangan panca inderanya semua, Bu, dijaganya, Bu, supaya jangan hilang pahalanya. Tingkatan yang ketiga, Bu, inilah yang maksud saya tersebut bulan yang lalu atau minggu yang lalu. Puasa hawasil khawas, orang yang khusus di atas khusus, Bu. Setelah ia mampu menjaga seluruh panca inderanya tersebut, hatinya, Bu, dijaganya, Bu. Enggak ada sikit pun buruk sangka, Bu, sama orang, Bu. Ya. Lambat datang kawan tuh enggak buruk sangka.
nggak ikut kawan tuh sholat tasbih, kita nggak boleh buruk sangka. Ya, karena macam-macam Bu. Urusan orang kan macam-macam. Cuman yang perlu kita sadari, bersyukurlah kita tetap diberikan Allah waktu, kesehatan dan kesempatan. Berapa banyak orang sehat tapi tak sompat. Ada yang sompat tapi tak sehat, samanya itu, sama-sama tak datangnya itu. Bersyukurlah kita saudara. Walaupun payah-payah, tapi tetap bisa datang, saudara hadir. Ya. Sehat awak, tapi diberikan Allah juga kesempatan. Ya. Berapa banyak orang badan stroke, dompet stroke, wah ilaha illallah. Ya dua-dua stroke, mana bisa kemana-mana? Ya pasti buntu. Nggak ikut Bu. Alah Pak Ustadz kurang enak badan. Sebenarnya bukan kurang enak badan, dompet Bu stroke, itunya masalahnya. Ya. Nanti pas mau pergi, udah dibayar, udah ada uangnya tersebut. Tahu-tahu nggak sehat pula badannya. Kan, nauzubillah min dzalik. Ini bulan kesempatan. Nah ini kita jaga hati kita Bu di bulan Ramadan. Cara menjaganya Pak Ustadz, perbanyaklah ibadah kita Bu. Supaya hilang dia tersebut. Jadi nggak kemana-mana. Ya. Dulu-dulu sudah pernah saya sampaikan Bu. Ada 4 kalimat amalan yang sangat disenangi Allah dan Rasulnya Bu. Sebelum subuh Bu, baca istighfar tuh Bu 100 kali. Solawat 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wallah. Dan seterusnya 100 kali. Itu Bu sungguh luar biasa. Nanti sebelum maghrib Bu, habis asyar, baca juga 100 kali yang 4 itu saudara hadir. Insya Allah Bu, dimudahkan segala urusan kita Bu. Karena hakikatnya Bu, kadang-kadang gelisah aja hidup kita Bu, susah kali. Padahal ada duitnya, tapi susah aja pikirannya. Pada hakikatnya Bu, banyak kali dosa Bu. Nggak ada yang tidak ada Bu. Apapun yang kita buat kadang-kadang kok asik gelisah, banyak persoalan Bu. Dosa banyak kali Bu, itu dia Bu. Jangan pikir kalau sudah bolak-balik ke masjid nggak berdosa. Berdosa Bu. Ke masjid pun bisa datang berdosa. Apalagi tak ke masjid-masjid, lebih parah dosanya sebenarnya. Ya. Nah ini harus kita jaga. Karena istighfar itu Bu, tujuannya untuk diri kita. Solawat itu Bu, supaya terbuka jalan menuju Allah itu Bu. Nur Muhammad supaya nyampe Bu. La ilaha illallah untuk Allahnya. Jadi istighfar diri kita. Solawat itu untuk Muhammadnya, bukan untuk Nabi Muhammad Bu, Muhammad. Beda Nabi Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Muhammad Yazid Mufti Lubis. Nah, walaupun serupa tapi tak sama. Jadi kita baca selawat itu Bu, bukan karena banyaknya Bu, tapi karena energinya, itu dia. Kalau bisa, sudahlah banyak kuantitasnya, energinya, kualitasnya pun hebat. Inilah nanti Bu, kita bisa ketemu nanti Nur Muhammad tuh Bu. Ya, kalau sudah ketemu Nur Muhammad, sempurnalah kiblatnya Bu. Badan kita ini Bu, casingnya jasadnya, kiblatnya Bu ke Ka'bah. Tapi batinnya ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nanti yang menyampaikan kita tersebut langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Bu, orang dapat seperti ini kalau sudah sampai kajiannya. Mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi Bu. Kajian tasawuf Bu. Karena mati itu ada 4 macam tuh Bu. Mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi. Memang belum pernah saya jabarkan satu persatu Bu. Kenapa Pak Ustadz? Apalagi bulan Ramadan, takut oyong Bu. Karena ini kajian-kajian orang-orang tua dulu. Kadang nggak kita kasih pun kajiannya udah mulai oyong dia angin. Memang terbuka matanya, tapi tak nampak Ustadz. Nah. Ya, karena kajian-kajian dalam-dalam saudara hadir. Nanti bisa ketemu sudah. Kalau sudah ketemu Nur Muhammad Bu, nanti sekali-sekali diisrakan Allah kita Bu. Iya. Nanti ada yang diisrakan Allah, jalan-jalan, mimpi dia melihat alam barzah. Subhanallah. Rupanya alam barzah itu Bu memang enak Bu. Nah, itulah sebabnya itu Bu. Sebelum kita pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan, itulah gunanya kita sorpe dulu Bu. Tujuannya apa? Kalau belum bagus Bu tempatnya, nggak usah pindah Bu. Iyalah nggak usah pindah. Iya. Yang mana tahu banjir melulu, ngapain? Akan sudah bagus tersebut tempatnya, umur awak pun sudah tua, pindahlah Bu. Inilah dia gunanya.
Ada yang sebelum tersebut jalan-jalan ke Aras, Bu. Ada. Saya bisa cerita, Bu, karena sudah saya mengalami. Nah, sudah saya alami, Bu, tersebut. Jalan-jalan, subhanallah, indahnya subhanallah. Ya. Jadi kita keluar alam dia, Bu, bisa, Bu. Nah, nanti diberikan Allah lagi hidayah, petunjuk lebih dalam lagi. Pendengaran kita ini, Bu, tajam, Bu. Orang nggak dengar, kita bisa dengar. Orang nggak bisa lihat, kita lihat, Bu. Ini kadang-kadang kasat pandangan namanya. Kalau sudah kasat pandangan, Bu, beribu maaf. Kita lihat orang begini, Bu. Kalau ada yang pucat seperti mayat, Bu, biasanya karena mendahului Allah tak boleh. Tidak lebih 40 hari lagi pasti dia meninggal, saudara hadirin. Karena sudah beritahu Tuhan Allah pada kita kabar-kabarnya, tanda-tandanya. Ya. Kalau saya dulu pengalaman saya tersebut itu penciuman, Bu, tajam. Asal nengok orang yang sakit, nggak pun sakit dia. Kalau sudah bau tanah, udahlah. Ya bau tanah. Macam mana bau tanah? Ya itu bau tanah, busuk itulah. Kok itu yang datang? Saya itu yang saya dapat, Bu. Rahasia Allah tuh diberikan Allah hidayah. Karena salah satu unsur diri kita ini kan yang paling banyak kan tanah, Bu. Kan tanah, air, angin, api. Tanah inilah bumi, Bu. Di dalam tubuh kita ini dirubah Allah. Tanah itu dirubah Allah jadi daging. Itulah sebabnya kalau kita kebanyakan daging, Bu, pasti terjadi GP. Gede pinggang, gede perut, gede pipi. Pokoknya segala-galanya gede. Kalau kurang daging terjadi tinggal tulang sama kulit. Kalau tinggal tulang sama kulit, jangan banyak gerak, Bu. Bunyi-bunyi dia, Bu. Bunyi-bunyi. Gerak, gerak, gerak. Udah. Ya, apalagi puasa, kurang air pula, ya kan. Nah ini diberikan Allah. Maka saya sering diajak orang kadang-kadang dulu itu ke rumah sakit, Bu. Untuk ini orang sakit. Pak Ustaz, tolong tengokkan sebentar, Pak. Ada apa? Rap. Astagfirullahaladzim. Cuman kita sendiri yang tahu. Tanda-tanda bukan kepastian. Nanti kita doakan air itu, Bu, air aqua itu. Tidak lebih, Bu, 40 hari lewat, kawan. Karena sudah ada tandanya. Maka saya sering kemana-mana itu, Bu. Saya kontakkan tumit saya. Ya, ada enggak bau tanah? Termasuk kita sholat tasbih. Saya kontakkan asal mau masuk ke masjid. Ada enggak bau tanah? Tapi masih bau kue royo, saudara hadirin. Berarti masih lama, saudara hadirin. Masih lama, ya. Masih lama, Pak Asap masih lama. Ya. Nah inilah, saudara hadirin, yang perlu kita jaga di penghujung Ramadan ini. Supaya dapat nanti Lailatul Qadar. Sekali aja dapat Lailatul Qadar, kan hebat ibadahnya, Bu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya tersebut di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, Bu, lebih hebat kata Allah dari 1000 bulan atau 83 tahun penuh beribadah. Mana ada umur kita manusia nih, Bu, 83 tahun beribadah, enggak ada, Bu. Umat Muhammad jarang, Bu. 15 tahun potong masa balik kan begitu rata-rata. Perempuan kadang-kadang 14, taruhlah 15 rata-rata. Rata-rata orang biasa, Bu, maaf beribu maaf, kita tidak saling menyinggung, tapi sekedar nyenggol. Dari umur 16 tahun, Bu, 15 tahun sampai 30 tahun jarang, Bu, orang sholat 5 waktu, Bu. Betul saya bilang. Terkecuali orang-orang tertentu. Memang bapak mamanya alim atau di pesantren dia tinggal. Kalau tidak, Bu, kalau cuma di komplek-komplek, jadi hantu, Bu. Jadi hantu. Ya berapa banyak orang, Bu, kita tidak sering nuduh wirid rajin tapi masih ada orang tak sholat. Coba, bukan di sini, tempat lainnya. Kalau sini nggak mungkinlah beda. Bayangkanlah coba. Rajin wirid tapi masih ada yang tidak sholat 5 waktu. Kalau sudah sholat 5 waktu, diperiksa lagi, Bu. Sering terlambat. Ini pun diperiksa lagi. Memang dia sudah sholat 5 waktu, Bu. Tapi sering di akhir waktu. Karena kenapa? Dia yang kadang-kadang tersebut, waktu itu yang nunggu dia. Bukan dia yang nunggu waktu. Ini pun masih celaka, Bu. Kalau sudah di awal waktu, Bu, diperiksa lagi nanti, Bu. Sholat dia memang 5 waktu sudah beres, bagus. Di awal waktu. Tapi hatinya masih jalan-jalan aja. Sholat di masjid, belum pergi ke Padang, sudah duluan dia ke sana. Kemana-mana nanti agaknya jalan-jalan ini. Apa ke gua hantu, gua batu, ya segala macam, udah jalan-jalan dari luar.
Orang belum tahu di mana kota Padang itu yang mau dijalani, dia sudah duluan. Nah, inilah apa-apa aja yang dilihat nanti di Padang, segala macam. Awak nggak maulah nengok jam gadang, jam koci aja, Nah, inilah hidup ini, Bu. Kan berpikir renungkan ya kan. Masih rusak lagi, Bu, salatnya. Nah, sungguh luar biasa, saudara hadir. 83 tahun, Bu, dikira penuh ibadah kita. Subhanallah. Apa enggak enak, Bu? Ya, jarang, Bu, umur kita, Bu, terutama ibu-ibu, perempuan, Bu, 80 tahun itu, Bu, udah jarang, Bu. Iya, Bu, jarang. Kelahiran tahun 60, Bu, itu jarang, Bu. Sekarang umurnya lewat 70. Bukan tak ada tapi barang langka. Iya. Saya aja kemarin, ya, Maret tersebut sudah penuh, Bu, pas 64 tahun, Bu, umur. Nah, memang masih lama lagi, kabarnya masih lama. Orang sering kita WA, tiap pagi kita WA malaikat Israel. Ya untuk perpanjang kontrak. Ya itulah pula. Ya. Kan kalau misalkan hidup ini kata Nabi, panjang umurnya tapi bagus amal ibadahnya. Khairun nas man tala umur ahsanu amalu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, bagus amal ibadah. Maksudnya bermanfaat bagi orang lain. Memang keperluan kanjang pun nggak usah. Sampai 100 tahun nggak usah. Karena nanti bisa mudrat, Bu. Jalan pun ditata. Alah. Aku makanya benci kali dengan orang. Bukan maksudnya, ya, bencinya apa? Kadang udah tua pun jalan macam robot. Sibuk mau kawin aja sibuknya. Iya. Coba tanya kadang-kadang. Ayo kemana? Hotel-hotel berbintang. Mau aku. Makan enak. Alah, nggak mau aku, gigi pun payah. Semua tak ada yang mau dia tersebut. Tapi coba tawarkan. Itu ada janda. Itulah sebenarnya. Kadang-kadang. Nggak muak nengoknya, saudara hadirin. Nggak tahu diuntungnya kan. Udah mau mati pun sibuknya minta ampun. Yuk. Janda kawan itu mungkin ya. Nah inilah dia. Jarang umurnya, Bu, sampai 83 tahun penuh. Ya bukan tanggung-tanggung. Ya kalau masih perlente sih nggak apa-apa. Seperti murid saya di Jalan Karakatau kemarin tersebut minta resep dia. Pak Ustadz, saya sampai sekarang kan umur sudah 81 tahun. Alhamdulillah. 81 lah. Iya Pak Ustadz. Karena kan kemarin tuh meninggal istrinya. Alhamdulillah kawin pula lagi dia. Berumah tangga. Tapi dia memang masih cas. Masih bau. Jalan pun masih gagah. Masih gagah 81. Ya memang begitu, Bu. Kalau laki-laki kalau bagus badannya, ya insya Allah. Tidak ada waktunya, saudara hadirin. Itulah sebabnya walaupun bongkok. Allah. Coba takon. Belang, opu. Gelam meneh. Allah. Ya memang gitu. Nggak percaya tanya. Suami-suami yang tua-tua tanya, saudara hadirin. Inilah yang mau kita cari, Bu, kita persiapkan yang kedua supaya dapat Lailatul Qadar. Andai kata Lailatul Qadar tuh nggak dapat, Bu, tapi kita sudah berusaha, itulah gunanya, Bu, tiap malam tuh melek awak minimal dari jam 2, Bu, atau jam 3. Sebab kalau turun dia, Bu, nggak pun dapat kita Lailatul Qadar, tapi sudah dikirakan beribadah malam Lailatul Qadar. Itulah gunanya itu. Maka Nabi, hadis yang sahih itu kan, kalau 10 yang terakhir, karena rumahnya di masjid, iktikaf, Bu, di masjid. Ya, iktikaf di masjid. Tapi kalau ibu-ibu, perempuan kurang bagus, Bu, iktikaf di masjid malam-malam. Nggak usah. Ada juga yang ngajak-ngajak itu. Bulan tahun yang lalu gitu. Kami Pak Ustadz, ibu-ibu iktikaf di masjid. Jadi siapa kawannya? Sholat tasbih kami tengah malam kan. Dipandu Pak Ustadz. Nggak usah, saya bilang. Karena nggak yakin juga awak tengah malam, iya kan? Nggak yakin juga awak. Nanti keluar dia, katanya sepi, sesak pipis, nggak taunya lain-lain, kan bahaya. Karena Nabi juga bikin fitnah, Bu. Kalau perempuan itu kan bisa bikin fitnah. Kan makanya perempuan itu tersebut kalau ada tempatnya di rumah, khusus dia sholat berjamaah, lebih abdul, Bu, di rumah. Nggak usah ke masjid. Kalau ada tempatnya sholat berjamaah. Kalau zaman dulu begitu, Bu. Ada langgarnya sendiri, ada musola sendiri, ada masjid sendiri. Perempuan semua dia. Imamnya pun perempuan. Lebih abdul, Bu.
Ya, tapi karena nggak ada kadang-kadang suami awak udah meninggal, nggak mungkin lah pergi ke suami tetangga kan kurang bagus juga. Ya kan? Sholat berjamaah pun di rumah tersebut kita sendiri lebih afdal di masjid. Itu tujuannya, saudara hadirin. Karena kadang-kala bu perempuan ini susah jaga auratnya bu, susah. Perempuan tuh susah bu jaga auratnya. Ya bayangkan 2 telapak tangan dengan wajah. Itu toh dia bu. Selain itu bu aurat, awas hati-hati. Kadang-kadang tahu nama ibu-ibu. Kadang selonjor tahap apa tersebut kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kita gelik nengoknya. Wirid itu bu. Bukan pakai rok dia. Cuma legging doang. Ketatnya minta ampun. Sampai meletek. Saudara hadir. Ya. Baru baju pun meletek. Meletek dari belakang. Meletek dari depan. Kiri kanan meletek. Akhirnya bukan busana muslim. Busana meletek. Awak pun nengok meletek jadinya saudara. Iya. Nggak bisa saudara hadir ya. Nah ini memang betul-betul bu ya. Itu gunanya itu ditahan. Ya, perempuan itu. Andai kata nggak jumpa pun kita bu malam Lailatul Qadar, tapi sudah dikira Allah 83 tahun, subhanallah. Apa nggak nikmat hidup ini bu? Karena sudah ada tersebut. Kalau orang sudah ketemu Lailatul Qadar itu bu, biasanya 99% pasti dijamin Allah masuk surga itu. Bukan tanggung-tanggung. Payah nyarinya bukan gampang. Kadang sengaja kita bu tunggui, nggak datang dia. Tapi nggak ditunggu, ikhlas awak beribadah, bisa dapat bu. Pernah murid saya bu, karena belajar tasawuf dengan saya, itulah yang menghajikan kami dengan istri, haji plus saudara hadir. Satu ketika bu, karena dalam kajian tuh, Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya secara cepat supaya bisa cepat mengenal diri itu kan. Saya kasih tahu. Nah, coba buat bapak sholat sunat wudu, sholat sunat tobat, sholat sunat hajat. Ya, dari jam 10 malam saya bilang. Nggak usah sholat sunat tahajud. Tahajud kan masih tidur. Nah, buat itu lampu matikan. Ya, supaya jangan nampak yang lain-lain. Nah, berzikirlah. Zikir ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini. Sudah dikerjakannya bu, entah malam yang ketiga, entah malam yang ketujuh. Dia bilang, saya demi Allah Pak Ustaz, nampak saya keluar saya dari ubun-ubun saya. Kalau seperti saya keluar kata. Itulah bu, diri batin kita bu. Ya, belajar tasawuf kan ada ruh jasmaniah, ada ruh ruhaniah bu. Ini bolak-balik bisa keluar ini bu. Ruh jasmaniah nih yang diantara kulit dengan daging tersebut, ya. Kalau diumpamakan bu, tak ada banyak sebiji telur. Kulit telur itulah jasad kita ini bu, kulitnya. Kulit ari telur itulah kalau diumpamakan, misalnya, itulah ruh ruhaniah, jasmaniah tuh bu, ruh jasmaniah. Ya. Putih telurnya itulah ruh ruhaniah. Kuning telurnya itulah bu, ruh sultaniah namanya atau ruh idhofi bu. Kalau bahasa Al-Quran tuh jiwa yang tenang. Yang dua ini bu, bolak-balik bisa keluar bu. Nampak saya Pak Ustadz, keluar dari kepala saya tersebut seperti saya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, hujan rahmat betul kita ini Pak Bu. Ya, merinding saya. Karena sudah lama bu nggak hujan. Pas pula kita sholat tasbih cerita hujan pula tadi. Membawa keberkahan. Ya Allah, jadikan ya Allah rezeki kami ya Allah sebegitu besarnya atau banyaknya hujan yang turun ini, seperti itulah rezeki kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita bu sholat tasbih supaya agak dingin cuaca tuh bu, iya kan? Nah, karena tadi ada sedikit cerita janda supaya dingin bu disiram hujan itu segala hati. Sebagaimana biasa bu, kita sholat tasbih 4 rakaat bu, 1 salam. Bagi ibu-ibu yang misalnya jarang ikut, ya 4 rakaat 1 salam. Sebagaimana biasa, tidak boleh bu sholat tasbih ini berjamaah, tak boleh bu niatnya. Makruh hukumnya bu. Jadi cukup ngomong, usolli sunnata tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Ya, ya, apa bu? Dingin? Iya. Iya, biar aja bu, nggak apa-apa. Kalau wawak bu, memang hangat bu, perasaan tuh bu. Jadi kurang di, karena double 2 pula kan.
Ya. Awak justru nengok ibu-ibu baru dingin perasaan tuh, saudara hadirin. Nah, tidak boleh Bu berjamaah niatnya. Jadi cukup dalam hati. Kalau nggak pandai usollinya, usolli sunnat tasbih arba'a rakaatin lillahi ta'ala, cukup dalam hati. Aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, cukup. Allahu Akbar. Ibu-ibu sunat begini Bu ya. Nah, di sininya dia di bawah dagunya. Jangan begini. Apalagi diangkat kuat-kuat. Ya, mukenanya tersebut tipis, nanti payah pula. Apaan tuh? Nah. Baru ditaruhkan tangan Bu. Kalau Imam Syafi'i begini tangannya Bu. Ditaruhkan di sini dia Bu, di bawah dada kita, saudara hadirin. Bukan tidak sah begini, boleh. Gini pun boleh Bu. Ya. Baca Allahu Akbar kabirong. Kalau enggak hafal boleh Allahumma ba'id pun boleh. Baru kita baca surah Al-Fatihah. Ayatnya Bu supaya gampang, simple. Sebagaimana sering kita uraikan. Qul ya ayyuhal kafirun ayat pertama. Qul huwallah ayat kedua. Qul a'udzu birabbil falaq ayat ketiga, rakaat ketiga maksudnya. Qul a'udzu birabbin nas rakaat keempat aman. Siap dibaca ayat Bu, baca tasbihnya. Tasbihnya Bu, enggak boleh kuat-kuat, makruh hukumnya Bu. Enggak boleh Bu, makruh hukumnya. Makanya membacanya jangan cepat kali, jangan lama kali. Cepat kali kadang-kadang kan bingung malaikat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, malaikat pun ada apa? Ada apa? Jangan juga lama kali seperti kita zikir. Subhanallah walhamdulillah. Itu nanti kayak nyanyi dia, saudara hadirin. Ya. Cara mengeranya, menghitungnya Bu, tekan anak jari-jari ini. Ya, tidak boleh diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu dia Bu. Insya Allah nggak lupa Bu. Ya, cara mengeranya. Setiap kita berdiri Bu, 15 kali baca tasbihnya Bu. Kalau ruku, sujud, iktidal semuanya Bu, 10 kali. Yang terakhir Bu, pada saat nanti tersebut, rakaat yang keempat, sengaja Bu saya lambatkan sujudnya. Setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, baru tasbih 10 kali, itu sengaja Bu saya lambatkan. Berdoalah Bu banyak-banyak dalam hati. Saya pun berdoa itu Bu. Minta Bu apa yang belum ada tadi. Apakah kue royo belum ada? Atau baju royo? Kalau Ustadz alhamdulillah semua sudah ada tersedia. Cuman tinggal belinya aja belum ada, saudara hadirin. Alhamdulillah sama, berarti satu paket, saudara hadirin ya kan. Minta berdoa tersebut. Kemudian setelah kita duduk at-tahiyatul Bu, tidak boleh dibaca duluan tasbihnya Bu, karena makruh hukumnya. Kenapa Pak Ustadz? Kan timbul pertanyaan. At-tahiyatul itu Bu wajib. Wajib. Andai kata ibu baca tersebut, misalnya, kalau kita nggak baca tahiyatul akhir atau at-tahiyatul, nggak sah sholatnya Bu. Karena itu rukun Bu. Tapi andai kata kelupaan Bu tasbihnya masih boleh, karena sunat hukumnya Bu. Ini supaya paham. Bukan tak sah sholatnya, cuman makruh hukumnya. Kalau makruh, hilanglah pahalanya. Berdiri hilang pahalanya, kuat-kuat. Sujud pun begitu, hilang. Ya korting-korting. Aturan pahala sholat tasbih 100 juta, jadi 100 juta. Tekorlah kita, saudara hadirin. Ini maksudnya beribadah itu. Makanya tidak boleh. Tetap Bu, sebagaimana biasa. At-tahiyatul mubarakatuh, seterusnya Bu. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ibu masih hafal lagi, ada yang sunat lagi dibaca. 2 macam dia. 1, doa untuk minta Allahumma ghafir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, seterusnya saudara hadirin. Atau juga doa waktu mayat itu. Ya, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afwan sampai habis. Ya. Jadi kalau enggak hafal cukup fil alamina innaka hamidum majid. Baru baca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai 10 kali Bu. Supaya jangan makruh hukumnya. Kita beribadah ini Bu. Itulah gunanya kita belajar. Supaya tetap tahu yang mana yang baik. Yang mana yang terbaik. Yang mana yang lebih baik. Sama dengan kita datang Bu. Ya, baju apa saja Bu. Boleh Bu. Boleh.
Tapi baju putih atau polos, Bu, sunat hukumnya. Lebih hebat lagi, digilir-gilir baju itu, Bu, setiap tasbih awak, Bu. Supaya apa? Nanti di padang mahsyar jadi saksi dia, saudara hadirin. Itulah sebabnya banyak baju awak di lemari. Dia pun saling nanya, Bu. Hei, ada apa? Lu kemana aja dibawa? Kalau saya sholat tasbih. Kalau kau, awak nggak bawa kemana-mana. Paling cuci piring, gosip. Itulah sekali-sekali. Itulah sunat hukumnya, saudara hadirin. Ya. Loh iya, ibu punya tas, bawa kemana-mana. Ganti-ganti kalau memang ada awak, saudara. Kalau nggak ada tas biasa, ya udah tas plastik, kok payah. Ini hebat hidup ini, saudara hadirin. Ibu punya perhiasan, bawa, boleh, saudara hadirin. Punya gelang, punya cincin, segala macam, nggak apa-apa. Karena jadi saksi, Bu. Asal syarat, jangan ria. Kan itu dia. Punya gelang keroncong, ada 4, 5, 10, cincin tersebut, nggak apa-apa. Yang penting jangan bolak-balik. Alah, wih, gatal kali rasanya. Itu yang tak boleh. Ya. Nah ini mudah-mudahan, Bu, ya. Mari kita sholat tasbih. Jadi mudah-mudahan, semoga insya Allah nanti kita berjumpa kembali, insya Allah di Masjid Istiqomah, Bu, ya. Insya Allah ya, Masjid Istiqomah Jalan Binjai. Lewat Pardede sedikit, saudara hadirin. Tempat Bu Hajjah Lena kalau nggak silap saya, ya. Nah, mudah-mudahan semoga beliau sehat dan juga kita juga sehat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.